Kalau saya lihat di September dari 2 kali uji coba itu, posisi Marcelino, kalau saya lihat di posisi attacking midfield, di gelandang serang, itu pilihan kalau di Indonesianya adalah Ricky Kambuaya. Jadi pemain yang bisa bermain di ruang di antara lini pertahanan lawan dan gelandang lawan itu Ricky Kambuaya. Waktu lawan Libanon dia memainkan peran itu dengan cukup baik. Oke, dan itu sudah terlihat di situ. Makanya Kluivert di babak pertama ngelok ya. itu ya berarti ya. Oke. Jadi dia memperbandingkan itu gitu loh. Oke. Baik, tadi kan Anda sebutkan Marcelino tidak dipanggil. Kemudian nama Beckham Putra muncul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat-sahabatku semua dimanapun Anda berada, semoga selalu dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan lihat video di mana timnas Indonesia akan menghadapi ujian berat pada tanggal 8 Oktober 2025. Skuad Garuda dijadwalkan bertanding melawan 2 tim kuat asal Timur Tengah, yakni Arab Saudi dan Irak. Pertandingan ini menjadi ajang pembuktian sekaligus tolok ukur kekuatan Indonesia di level internasional. Dan kita simak bersama-sama reaksi dari para netizen. Apakah Indonesia nanti akan menjuarai melawan Arab dan Irak? Kita simak bersama-sama. Let's go. Tanpa Marcelino, tanpa Messi, tanpa Ivar Jenner, dan nama-nama lainnya yang tidak dipanggil, dan lebih memilih pemain-pemain kayak Yance Sayuri, Lily Pali, dan juga Marco. Apakah Patrick Kluivert sudah seyakin itu? Rutinitas setiap Garuda calling ya boy. Mari kita analisa kenapa pemain-pemain ini itu nggak dipanggil untuk ronde keempat ini. Mari kita bahas boy. Kita mulai dari si 2 garis biru ini boy. Bagi gua alasannya sangat simpel sekali. Wibowo masih terlalu mentah untuk bermain di panggung sebesar ronde keempat ini. Untuk Asnawi sebenarnya juga sayang kagak dipanggil ya. Karena Doi itu lagi perform sebenarnya di Port FC. Cuma ya mau gimana boy. Ini hanyalah murni masalah taktikal aja. Karena kedalaman bek kanan kita itu udah sangat cukup sekali. Jadi ya oke lah kalau misalnya Asnawi kagak dipanggil ya. Case-nya sama kayak Arhan lah. Stok bek kiri kita itu udah numpuk banget, boy. Mungkin bisa didebatkan ya, kenapa nggak manggil Arhan untuk coret Yance Sayuri mungkin. Cuma balik lagi nih, boy. Setiap pelatih itu punya taste atau punya rasa yang berbeda nih. Mungkin atribut attackingnya si Yance ini itu dibutuhkan sama Kluivert dibandingin lemparin ke dalamnya Arhan. Selanjutnya adalah El Nenir Ade Pargo ini. Doi nggak dipanggil ke pemanggilan kali ini. Itu sangat make sense. Mengingat Doi aja tuh udah kagak pernah main di klubnya, boy. Sangat disayangkan sebenarnya. Terus lu pada yang nanyain Jenner nih, kenapa Kluivert lebih milih Klok dibandingin Jenner? Jenner itu alami cedera boy, dan mungkin waktu pemulihannya itu lebih lama daripada Ole. Makanya Ole dipanggil, Jenner enggak. Dan yang terakhir, kenapa Marcelino nggak dipanggil? Setahu gue ini adalah pertama kalinya secara taktikal Marcelino itu nggak dipanggil di Garuda Calling. Sejak Doi diumumkan sebagai pemain transit, jangankan masuk DSP boy, ikut latihan aja belum. Dan dikutip dari Mr. A1, Bapak A1, Marcelino masih di Jakarta dengan kode 56. Gue gak ngerti maksudnya apa ya. Coba lo yang tahu tulis di bawah, oke? Intinya menurut gue bahwa semua pemanggilan ini udah diperhitungkan matang-matang. Karena hasil ini itu benar-benar sangat menentukan sekali masa depan timnas Indonesia dan juga masa depan si El Bintang Laut itu sendiri. Jadi kita pertanyakan nggak apa-apa, tapi jangan sampai kita nggak dukung timnas ya. Kalau menurut kalian gimana boy? Coba ternyata tadi malam ada Garuda Calling boy. Tapi kali ini untuk timnas U23 di SEA Games karena pasangan Bapak Indra Sapri, Bapak El Abadi telah mengambil penama untuk melakukan TC sebagai persiapan SEA Games. Rombongan timnas Garuda telah tiba di Arab Saudi dengan disambut suasana hangat. Para pemain tampak bugar dan penuh semangat setibanya di bandara, siap berjuang mengharumkan nama bangsa. Wajah-wajah penuh tekad terpancar dari setiap anggota tim, mencerminkan optimisme tinggi untuk menghadapi tantangan di depan mata. Kehadiran mereka di Tanah Suci ini bukan hanya sekedar untuk bertanding, tetapi juga membawa misi besar, memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Dengan semangat membara dan dukungan penuh dari seluruh masyarakat, Timnas Garuda siap memberikan kejutan di kancah internasional. Selamat berjuang Garuda, bawakan kami kabar gembira dari tanah Arab tersebut. Mari kita doakan yang terbaik untuk mereka. Subscribe jika kalian suka video ini. Terima kasih. Sekarang update timnas Indonesia. Jadi kedua kiper kita ini ada Martin Pas sama Emil Aldero.
keduanya diragukan tampil buat timnas Indonesia ketika nanti lawan Saudi dan Irak. Kalau si Emil Audero ini, dia kemarin Cremonese lawan Como, tanggal 27 September kemarin, itu dia cedera. Nah, belum tahu kondisinya sekarang seperti apa. Kalau Martin Paes memang dari sebelumnya dia udah cedera, bahkan dari bulan Agustus kemarin pun dia belum pernah tampil sekalipun di timnya. Jadi, dua kiper andalan timnas Indonesia lagi dalam kondisi yang kurang fit. Kemungkinan besar Indonesia pakai kiper ketiga, atau Hernando Ari atau Nadeo masih ada di situ. Ya kita tunggu aja info terkini nanti dari tim dokter timnas Indonesia apakah Emil bisa tampil atau enggak. Mudah-mudahan, gue berharap, sangat berharap kalau Emil Audero ini bisa main ketika nanti lawan Saudi dan lawan Irak. Guys, Indonesia hanya berjarak 180 menit dari Piala Dunia. Indonesia cuma butuh 4 poin aja untuk menuju ke Piala Dunia. Gue bener-bener gak sabar melihat Indonesia lolos ke Piala Dunia. Dan gue gak bisa ngebayangin betapa bahagianya gue, betapa bahagianya seluruh pecinta sepak bola Indonesia, betapa bahagianya seluruh rakyat Indonesia kalau sampai Indonesia bener-bener lolos ke Piala Dunia. Bisa-bisa di tanggal 12 Oktober Indonesia diliburin sama Presiden Prabowo untuk merayakan kelolosan Indonesia menuju Piala Dunia. Ingat guys, cuma 180 menit lagi kita bisa menuju Piala Dunia. Semoga impian kita bisa terwujud. Gua bener-bener gak sabar untuk menantikan momen itu. Menurut kalian gimana guys? Oke, kalau kita bicara Oktober 9 dini hari dan Bung Toel dan 12 dini hari, itu kalau kita bicara sedikit sejarah sepak bola kita mirip tahun 85. Hanya tinggal 2 pertandingan lagi. Tahun 85 tinggal lawan Korea sama Jepang. Kalau menang lawan Korea ketemu Jepang, kita ke Meksiko. Tapi kalah sama Korea kan. Sekarang juga ada 2 pertandingan yang akan menentukan tiket kita ke 2026 Piala Dunia. Satu Arab tanggal 9 dini hari, satu Irak tanggal 12 dini hari. Jadi positioning yang sama. Cuma kan sistem kualifikasi berbeda. Ini satu. Kedua, skuad pemain yang dimunculkan untuk Oktober besok untuk pertandingan do or die, 2 pertandingan do or die, hidup mati. 28 pemain plus Nadeo yang juga menyusul karena ada kiper yang dianggap cedera takut tidak fit, Audero dan Martin Paes. Jadi ada Nadeo jadi 29 total. Saya pikir itu penentuan terakhirnya September. Jadi kenapa pemain itu dipilih, itu penentuan terakhirnya di September dan juga di beberapa hari terakhir untuk mereka yang bermain gitu. Untuk mereka yang berkompetisi. Artinya sudah lock lah sekarang nih kan? Iya sudah lock. Kalau tadi kaitannya dengan Marcelino. Iya. Bukan mengecilkan Marcelino, tetapi memang kalau ukurannya di September, saya ngelihat bahwa performa Marcelino memang turun. Kenapa sih? Alasannya kenapa performa itu turun? Yang pasti kelihatan bahwa jam bermainnya nggak ada. Jam bermain penting buat pemain profesional. Itu nggak ada. Dan apa yang terjadi bahwa di bulan November 2024 dia 2 gol ke Arab Saudi, betul. Tapi sepak bola nggak berhenti di November 2024. Ada 11 bulan yang berjalan dan bagaimana dia progres yang dia alami dalam 11 bulan. Ini yang dilihat. Makanya ujiannya di September. Pertanyaan saya balik untuk Bang Toel sebelum mungkin mengintercept nih. Kalau gitu dengan terlihatnya pola permainan yang menurun, performa yang menurun, gantinya Marcelino apakah menaik gitu? Kalau saya lihat di September dari 2 kali uji coba itu, posisi Marcelino kalau saya lihat di posisi attacking midfield di gelandang serang itu pilihan kalau di Indonesianya adalah Ricky Kambuaya. Jadi pemain yang bisa bermain di ruang di antara lini pertahanan lawan dan gelandang lawan itu Ricky Kambuaya. Waktu lawan Libanon dia memainkan peran itu dengan cukup baik. Dan itu sudah terlihat di situ. Makanya kelihatan itu ya, berarti. Jadi dia memperbandingkan itu gitu loh. Baik, tadi kan disebutkan Marcelino tidak dipanggil, kemudian nama Beckham Putra muncul. Nah, apakah ini juga apple to apple antara Beckham Putra dengan Marcelino menurut Anda? Beckham Putra di akhir kompetisi kemarin sangat menonjol. Lalu dia dapat kesempatan lawan China kalau nggak salah ya. Bahrain China atau lawan China lah ya. China Jepang kalau nggak salah. Jadi dia dapat kesempatan itu dan dia menunjukkan performa yang tetap stabil. Lalu dia menunjukkan bahwa dia bisa menjadi opsi alternatif untuk main di lini depan.
Jadi buat saya sih nggak ada kaitannya sebetulnya antara Marcelino dengan Beckham. Baik. Beckham bisa kepilih, Marcelino bisa kepilih gitu. Dua-duanya bisa memperkuat timnas Indonesia. Cuma mana yang dalam top perform kemarin 6 bulan Menunjukkan saat progres, ini, Anda ya. tadi itu ya. Oke kawan-kawan semua dimanapun Anda berada, dan tanggapan para netizen dan tentunya Bung Toel ini kasih tanggapan ke Marcelino ya, tentang pemainnya kurang apa ini tadi, kurang naik, kurang baik lah, dan tentunya katanya Marcelino akan tidak dipanggil nanti ya. Ya, kita berdoa saja dengan pemain-pemain yang sudah ditentukan oleh pelatih timnas Indonesia. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.